Malas, pasti pernah ngerasain ya kan? Arti kata malas itu adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Padahal kalian udah tahu apa yang harus dikerjakan, tapi tetap aja malas. Dan karena kagak suka dibilang malas, kalian pakai kata-kata yang lebih keren. Prokrastinasi. Dimana kalian berasa, gue mau bekerja kok, tapi entah kenapa kagak ada feelingnya aja. Akhirnya kalian menunda pekerjaan tersebut karena kalian kagak ada feeling. Karena kalian berasa, sekarang masih hari Senin, deadline-nya kan Jumat. Tapi apa perasaan kalian kalau gue bilang ternyata Jumat itu bukan hari kerja? Kalian harus selesaiin kerjaan itu di hari Kamis. Karena perusahaan tersebut memang hari kerjanya cuma dari hari Senin sampai hari Kamis. Alias cuma 4 hari kerja. 4. Apakah kalian tetap malas-malasan? Atau kalian malah tambah produktif? Apakah perusahaan seperti itu bisa ada di iklim budaya Indonesia? Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu, nama gue Agus Halim. Dimana di channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue. Mau itu kreatif kripto, kreatif metaverse, kreatif kemalasan, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian berkenan, tolong dipencet tombol like-nya karena itu beneran ngaruh. Dan yes, gue udah kagak lagi nyembah Dewi Algoritma guys. Gue udah move on dari Doi, karena Doi setelah gue pikir-pikir sih kagak enakan juga. Tapi yes, kan tinggal pencet tombol like-nya sekarang guys. So hari ini gue pengen ngomongin males. Walaupun udah baik banget dari konten gue yang ngomongin kemalasan, dari Kaizen, Parkinson Law, Monkey Mind, Dopamine, semuanya udah gue bahas, tapi tetap aja ada aja dari kalian yang nge-DM gue atau komen gue, Kak, gimana caranya gue kagak males lagi? Dan itu akhirnya bikin gue ngaca sama diri gue sendiri. Kenapa ya orang-orang udah gue jelasin sebegitu detailnya masih aja nanya ke gue gimana caranya biar kagak malas? Apakah karena subjeknya? Gue tidak mempunyai bobot untuk ngomongin hal-hal seperti itu. Karena siapalah gue cuma YouTuber gagal yang sering ngomongin linkit dimana kalian itu bisa bikin website gratis, abis itu bisa langsung jualan physical atau digital produknya kalian, abis itu kalian juga langsung bisa custom domainnya kalian, contoh ini agusleo.com, dan pastinya bisa langsung ke Instagram shoppingnya juga. Dan ini semua guys, gratis. Dan di situ gue baru sadar, gue kagak ada bobot untuk ngomongin ini semua. Oleh karena itu gue mengundang salah satu teman gue namanya Dima Jani. Beliau adalah CEO dan founder dari Alami Syariah, salah satu startup yang sekarang lagi melejit banget guys. Kalian bisa google sendiri, tapi berbasiskan media, ini startup bener-bener lagi luar biasa hotnya. Buat kalian yang asing dengan Alami Syariah ini, berikut adalah Bro Dima Jani kasih tahu Alami Syariah itu sebenarnya apa sih? Kita saat ini leading syariah compliant fintech ya di Indonesia. Kita mulai pakai model bisnis peer-to-peer lending ya, fokusin ke SME financing yang produktif. Jadi jauh banget lah dari pinjol-pinjol itu gitu ya. Kita cuma ngasih pembiayaan tuh buat yang produktif, UKM ya, petani-petani ikan dan lain sebagainya gitu ya, yang membawa meningkatkan ekonomi juga buat negara gitu. Nah, terakhir awal tahun ini kita juga beli BPR Syariah ya, yang kita ingin masukin teknologi supaya ya Islamic banking nggak ketinggalan nih di era-era digital banking ini gitu. Jadi mudah-mudahan tujuannya ke sana, doain. So, dengan profilnya beliau, gue rasa beliau sangat cocok untuk ngomongin terhadap kemalasan. Uniknya, beliau itu malah bikin suatu kebijakan di dalam perusahaannya, di mana hari kerjanya itu cuma 4 hari guys. Kalau kalian kerja di sini, long weekend itu adalah sesuatu yang sangat normal. Dan ini jawaban beliau pas gue tanya, kenapa 4 hari kerja? Something yang kita juga experimenting sih. And this is actually coming up from the team ya gitu. Jadi mereka melihat adalah productivity ini sebenarnya nggak terlalu, apalagi zaman sekarang ya. It's not that relevant with hari kerja dan jam kerja gitu. Cuman memang ini lama-lama kan quote unquote banyak di abuse sehingga kayak ya udah kayak work from home, jadi lo kerja aja jadinya gue work from home kok jadinya lebih lama dari biasa dan lain sebagainya kan. Well, this is an adjustment lah dari kita pandemi akhirnya kerja di rumah dan lain sebagainya. Nah, kita pengen di Alami itu tagline-nya untuk team members kita adalah hashtag alami sisi terbaikmu gitu. Jadi masuk Alami itu dia menjadi pribadi yang lebih baik gitu, baik itu dari produktivitas pekerjaannya atau menjadi pribadi yang lebih baik juga, yang bisa imbang lah kalau misalkan di kita kayak dunia dan akhiratnya gitu seimbang. Jadi dari situ kita lihat nih, hari Jumat itu kan ya kalau buat muslim kan hari yang suci gitu ya. Jadi kita pengen gimana kalau hari Jumat itu kita fokus ke self development aja gitu kan. Jadi kita kerjaannya kita pepetin
4 hari. Jadi si 1 hari Jumat ini ya fokus untuk ibadah dan self development gitu. Which is menurut gue jadinya it takes out the burnout element gitu. Kadang-kadang kan orang kerja kalau udah burn out itu kayak mau lupus segimana pun sisi kreatifnya atau produktivitasnya juga nggak akan keluar kan. Right. Jadi dengan adanya si Jumat ini libur dan kita grow everywhere ya kerja dari mana aja terserah, itu justru menambah tanggung jawab dan ownership dari tim ke brand ini. Of course, ini nggak bisa dilakukan dijiplak oleh yang lain-lainnya kalau misalnya value-nya nggak sama. Sebagai contoh, untuk company-company yang culture-nya itu beda gitu ya, misalkan yaudah gue kerja di sini sebagai cuman ya gue kerja aja gitu, that's it gitu. Kalau misalnya di liburan sehari, Jumat lagi gitu kan, wah long weekend terus dong. Bisa potentially kan di abuse gitu. Cuman dialami, alhamdulillah karena kita culture-nya juga udah kebentuk. Libur dari Jumat itu bukannya jadi kayak sesuatu yang kayak asik nih gue libur, tapi lebih kayak jadi oh ini privilege, dikasih tanggung jawab bahwa ya udah nih 4 hari make sure ya kerjaannya kelar gitu ya. Dan kalau misalkan pun kayak urgent atau segala macam ya kita komit ya bahwa dulu-dulu pun kita weekend kerja gitu ya. Sekarang pun kalau urgent ya udah kita kerja aja. Tetapi kalau memang nggak ada yang urgent, kalau bisa ya meetingnya digeser bukan di hari Jumat yang kayak gitu. Jadi pushing the productivity to the next level di 4 hari tersebut sih sebenarnya. Gue tahu pasti ada yang nyinyir, bro, pasti gak enak banget tuh kerja di situ, intens banget tuh pasti. Sebenarnya kalau dari sisi pressure pastinya lebih karena kan yang tadi 5 hari cuma 4 hari ya. Cuman kalau dari sisi digebernya sih sebenarnya sama aja. Kayak kita nggak ngeliat ada perubahan ya waktu 5 hari digeber, ya 4 hari digeber juga gitu dengan pressure yang sebenarnya sama aja kayak gitu loh. Buat konteks sampel size-nya berapa, bro? Employee size-nya itu sekitar 300 lah gitu. Oke. Udah berapa lama ini? Mulai dari awal Oktober, jadi udah sebulan sih, baru sebulan jalan gitu. Dan kita terus ngeliatin lah impact-nya kayak gitu. Nah, alhamdulillah bulan Oktober impact-nya tuh sangat positif. Justru kinerja naik gitu ya, dari berbagai angle tuh malah naik gitu. Jadi ya so far it works ya, kita terus monitor ya gimana produktivitinya gini. Kalau misalkan ya of course di startup it's a learning organization kan, jadi pasti kan harus ada waktu-waktu untuk reflect, untuk belajar dan segala macam gitu. Nah itu kita dedicate di hari Jumat. Jadi Jumat itu juga sebenarnya kita ada kayak sharing session dan lain sebagainya gitu sih, untuk kayak itu soft skills-nya gitu. Gue tahu kalian pasti nyinyir lagi, bro itu mah eksploitasi karyawannya bro, itu gimmick-gimmick doang tuh long weekend bro. Juga lagi mau nerapin barakah culture gitu kita sebutnya, jadi hustle culture versus barakah culture gitu. Dimana di hustle culture itu emang akhirnya capek, draining, dan jatuhnya itu tadi eksploitasi ya. Dan kalau misal barakah culture itu kita emang trying to find the balance, dan the balance ini bukan selalu ngebalance, bisa juga sebenarnya integrated kan. Jadi ujungnya tuh yang bilang ini eksploitasi atau enggak itu you rightly mentioned gitu, garisnya tuh tipis banget dan ujungnya itu semuanya balik lagi ke niat gitu ya. Dan menurut gue niat ini tercermin sih, kayak lo lihat nggak sih ada company yang soul-nya si co-founders atau founding team itu tuh keluar tercermin ke timnya, dan juga akhirnya itu yang menurut gue si niat itu pengejawantahannya itu nantinya ke sana gitu. Karena kalau misalnya eksploitasi dan lain sebagainya, ya emang kalau misalnya kita mau tumbuh, kita harus kerja sekeras toko sebelah, kalau bisa lebih cerdik lagi kan gitu. Kalau nggak gimana caranya gitu mau maju kan gitu. Tapi at the same time, tim kita ini merasa hidupnya ya balance dan happy gitu. Eksploitasi ini kan sebenarnya kalau misalkan dia nggak happy dengan apa yang dia lakukan, dan dia merasa diambil manfaatnya tanpa diberikan benefit yang setimpal, baik itu gaji atau itu bonus atau itu lingkungan yang baik dan lain sebagainya gitu. Dan yang kita perhatiin sih employee happiness kita gitu. Gue tahu pasti ada nyinyir lagi, bro. Kalau misalkan dia klaim timnya emang sekeren dan seproduktif itu, kenapa mereka kagak spend more time, bro? Kalau misalkan lu suka sama sesuatu orang, pasti kan lu makin pengen ngobrol bareng kan sama dia kan. Berarti ya kenapa harus 4 hari, bro? Kan harusnya spend more time. Walaupun kita liburin, they spend more time sih, kayak some of them still come to the office gitu kan, untuk misalnya kerja, tapi ya udah less pressure aja gitu, dan itu yang perlu kerja. Atau misalkan mereka bikin acara ketemuan bareng apa segala macam, jadi walaupun dipisahin gitu ya soulnya tuh juga tetap
tetap bersatu gitu ya gitu. Jadi kita lihat malah makin kompak jadinya gitu. Gue tahu pasti ada yang nyinyir lagi. Bro, gue yakin ya culture-nya tuh pasti toxic banget bro. Kalau lu research happiness-nya pasti nggak ada yang bahagia tuh di sana tuh bro. Kemarin kita survei happiness index-nya, engagement-nya itu lumayan tinggi sih, 4,8 over 6 gitu. Jadi ini yang terus kita maintain. Jangan sampai walaupun kita niatnya baik ya dan kita itu, tapi employee-nya di bawah itu nggak happy dan merasa terbeban. Itu komitmen manajemen itu untuk gimana caranya supaya apakah itu ditambah orangnya atau misalkan lingkungannya dibagusin atau kayak airtime dengan top management kadang-kadang penting juga untuk bisa tahu apa sih sebenarnya end game-nya nih mau kemana gitu kan. Right. Kita di sini kontribusinya apa sih gitu untuk semua ini. Nah itu something yang bisa ternyata gitu ya. Terus gue jadi kayak termotivasi gitu kan. Itu sih all of this thing. So balik ke objektif video ini, dimana menurut gue malas atau kagak itu dikontrol secara intrinsiknya kalian. Kayak malas itu hal yang lumrah dan procrastination dan segala macam gitu. Tapi kayak kalau lu ya ini sebagai entrepreneur ya atau founders, lu manage to create a culture where the people are performing. Itu kan ada perasaan kayak wah malu kalau gue nggak deliver dan lain sebagainya gitu. Jadi ujung-ujungnya gimana cara membuat budaya di suatu perusahaan itu untuk mereka bertanggung jawab gitu. Gue baca bukunya Netflix tuh yang No Rules itu kan, wah itu keren banget gitu. Building a high density talents. Jadi kalau talentnya udah high density, ya udah aturan-aturan itu nggak usah ada pun juga nggak apa-apa karena orang udah bisa communicate satu sama lain ya. Itu salah satu inspirasi kita juga ya. Tentunya karena kita culture-nya syariah Islami, kita juga masukin culture-culture di situ dimana kayak konsep bekerja itu ya ibadah gitu. Kayak ibadah tuh nggak harus lu kayak cuman sholat atau berdoa dan lain sebagainya. Kerja kalau lu niatnya itu untuk bermanfaat bagi yang lain segala macam tuh ibadah gitu. Jadi kalau kerja keras ya sama aja ibadah keras gitu. Jadi di situ ada feel di mana kayak gue tuh nggak mendikotomi antara dunia dan akhirat gue, spiritualitas gue sama ya physical needs gue gitu. Ini semua bisa sejalan di sini. Itu linear ya jadinya. Linear gitu. Kalau secara intrinsiknya kalian udah males, ya jelasnya pasti susah. Makanya gue bikin konten terhadap observasi gue yang bikin kita malas. Mungkin karena kebanyakan chip dopamin. Satu sayuran. Default otak kita akan mencari coklat. Kenapa? Karena otak kita itu mencari sesuatu yang bisa memberikan kita kebahagiaan kan. Jadi orang pada umumnya pasti lebih prefer coklat dengan sayuran. Yang pertama-tama mungkin masih oke. Tapi sambil waktu berjalan, otak kalian itu akhirnya terlatih untuk craving ke hal-hal yang memberikan dopamin hit lagi. Dan ini semua kalau misalnya nggak bisa dikontrol, bisa jadi kayak kecanduan. Mungkin karena monkey mind kalian udah kebiasaan nyantai. Satu dimana pengennya main-main doang, itu yang dibilang monkey mind, kayaknya pengennya sesuatu yang safe aja. Dan ada juga yang rasional, yang idealis, mau melakukan sesuatu secara produktif. Idealnya sih mereka bisa ketemu, tapi ya seperti kita tahu, biasanya monkey mind itu lebih kuat dibandingin otak yang produktif. Nah, untuk netralisir ini harus ada deadline. Itu yang gue coba bahas di gue punya video Parkinson Law. Kalian harus bisa memberikan deadline palsu untuk menimbulkan karakter ketiga, yaitu tukang panik. Dimana si tukang panik ini akan ngusir si monyet. Akhirnya otak produktifnya kalian bisa megang kendali dan menyelesaikan tugas dengan full effort. Mungkin karena Parkinson Law, kalian itu kebanyakan waktu. Ada effort di y-axis dan ada waktu di x-axis. Effort kita makin tinggi saat waktu yang dialokasikan sangat mepet. Effort kita makin rendah saat waktu yang dialokasikannya makin panjang. Jadi ngomong simpelnya, work expand to the time allowed for it. Pekerjaan kalian tuh membesar sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Mungkin karena kalian overwhelming, jadinya kalian bingung step awalnya apa. Makanya Kaizen. Core konsep dari Kaizen ini adalah kalian cukup mengalokasikan 1 menit ke kalian punya goal. Di setiap hari, di waktu yang sama, cukup 1 menit, nggak kurang, nggak lebih, secara konsisten. Dan ini semua udah gue pernah bahas lebih detail lagi di video masing-masing. Gue harap di video ini bisa memberi jawaban kalian terhadap kemalasan dan prokrastinasi. Gimana cara melawan perasaan-perasaan tersebut. Belum ditambah ada satu startup lu, bukan corporate, yang memberikan kepercayaan ke karyawan-karyawannya bahwa lu kagak butuh 5 hari kerja. Gue percaya sama lu 4 hari kerja ya cukup. Dan ngomong-ngomong startup tersebut, si Bro Dima ada closing thoughts terhadap startupnya dia. Pak, mungkin mau meluruskan mitos aja ya bro. Ini kan banyak dibilang kalau misalnya Islamic Finance atau Syariah gitu, masih banyak mungkin yang berpikir
oh ini buat muslim aja gitu. Sebenarnya ini enggak banget gitu kan. Karena ini sebenarnya kayak cuma cara menjalankan bisnis aja. Banyak funders kita juga yang non-muslim, borrower kita juga banyak yang non-muslim gitu. Jadi sebenarnya siapa yang bisa menikmati service ini tuh siapa aja semuanya gitu. Jadi itu gue mau meluruskan mitos itu aja sih. Terus bedanya apa sih dari philosophical-nya gitu ya? Ini kalau misalkan capitalist itu kan mereka berusaha cari profit setinggi-tingginya gitu kan. Nah, kalau misalnya di keuangan syariah ini itu sebenarnya mencari manfaat sebesar-besarnya sehingga pertumbuhan tuh bisa lebih merata kayak gitu. Jadi orang kaya nggak apa-apa ya, lo justru disuruh menjadi kaya gitu karena lo nggak boleh mengemis gitu kan. Tapi yang kaya itu ya harus give back gitu, makanya ada zakat, ada wakaf, ada sedekah dan lain sebagainya. Jadi muter duitnya. Nah, itu aja sih mungkin bedanya. Maksudnya banyak yang bertanya-tanya sebenarnya bedanya apa sih dan lain sebagainya itu sih. Itu aja, mungkin kalau misalnya kalian tertarik terhadap full interviewnya, kalian bisa komen di bawah. Apakah kalian pengen gue share full interviewnya di channel ini atau di channel terpisah? Dan kalau misalnya di channel terpisah, menurut kalian apa nama channelnya? Warga Kreatif Podcast? Warkop? Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.